وسنة وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظاهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita masih lanjut tentang wahyu. Caranya wahyu itu, aturannya bagaimana, juga fahaman mereka sahabat tentang wahyu. Ya masih belum selesai-selesai. Ya biar kita tahu atau biar kita faham wahyu itu bukan keadaan atau hal yang di tangan Nabi Muhammad SAW. Ya, lihat di hadis ini yang kemarin kita belajar, karena Rasulullah SAW takut di saat wahyu. Hadis Sayyidatna Aisyah, padahal Sayyidatna Aisyah itu jadi istri Nabi setelah Rasulullah SAW hijrah. Atau ada yang bilang sebelum hijrah 2 tahun, 3 tahun. Berarti waktu Rasulullah jadi kenabian, Aisyah belum lahir. Tapi karena hal wahyu itu sesuatu yang kita bilang dalam bahasa Indonesia itu aneh, atau mereka semuanya mau tahu bagaimana wahyu itu dapat atau caranya, Aisyah masuk di antara mereka, kasih tahu kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada orang yang belum tahu cara wahyu bagaimana datang, atau bagaimana datang kepada Nabi Muhammad SAW. في هذه الحساسية الوعية المرهفة صورت السيدة عائشة بدء الوحي فقالت أول ما بدأ بالوحي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. Itu masalah mimpi yang benar. Ya, karena macam mimpi itu ada 3. Mimpi macamnya 3. Ada satu yang kita kemarin beberapa minggu yang lalu kita jelasin, yang dari Allah Ta'ala. Semuanya dari Allah, Syekh, ya. Tapi ulama bilang atau Rasulullah jelasin itu dalam riwayat hadis, mimpi yang baik, yang bagus, kamu lihat Nabi Muhammad SAW. Lihat yang mungkin bilang kayak kabar gembira untuk hidupmu di dalam beberapa hari jadi. Itu namanya minallah Azza wa Jalla. Atau wahyu dari Allah Ta'ala, dari malaikat, dari Allah Ta'ala. Ada satu macam itu yang dari syaitan. Ya, seperti mimpi basah dan macamnya. Apa itu dari syaitan? Syaitan itu takutin. Dalam mimpi itu jadi kamu takut, sambil kamu tidak bisa bergerak ke sana, ke sini, takut karena saya kemarin sudah dapat mimpi. Mimpinya ya, saya mimpi kemarin keluar jatuh di mobil, di motor. Jadi nggak mau keluar, takut dari mimpi. Itu kenapa kamu takut? Ya, ini kenapa syaitan kasih mimpi seperti itu? Ya, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu. Agar orang beriman itu najwa, sembunyi-sembunyi yang dapat di dalam mimpi, yang dapat dalam keadaan sadar, tidak tidur juga. Ya, berisik atau kasih bisik-bisik di dalam telinga kamu, jangan kamu ikut ini, nanti itu, jangan itu, ya, terus menerus yang hal-hal, kasih hal atau kemungkinan yang buruk itu dari syaitan. Mimpinya juga ada mimpi seperti itu. Ada mimpi yang saleh itu. Ini Rasulullah bersabda. Yang kedua itu tadi yang dari syaitan, seperti yang tadi kita bilang, mimpi basah sama macamnya yang mungkin kita bilang buruk. Rasulullah SAW kasih cara jika dapat mimpi yang seperti itu, yang buruk, obatnya apa?
melakukannya. Apa setelah dapat mimpi? Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum ma yufzi'ahu." Jika dia di dalam mimpi melihat sesuatu yang dia takut, keluar ganti atau berubah arahnya, juga harus dia menuap itu 3 kali ke arah kanan dan kiri. إذا استيقظ أحدكم إذا رأى أحدكم مفزعه فلينفث على يساره 3 3 kali وليتعوذ من الشيطان itu baca a'udzubillah فإنها لا تضره. Rasulullah bersabda, mimpi tersebut tidak ganggu, tidak bisa, tidak ada mudarat. Karena Allah Ta'ala sudah ada takdir. Tapi yang main di pikiran kita waktu mimpi itu syaitan. Ini namanya an-najwa. Tapi juga an-najwa di antara kita, orang muslim, tidak boleh. Apa itu an-najwa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwan. An-najwa itu yang bicara tadi bilang sembunyi-sembunyi. Saya lagi duduk sama fulan, saya bicara tentang ini tadi, fulan melakukan ini, fulan ini, akhlaknya ini, ya, sifatnya ini. Ini najwa. Jika dia tahu sedih atau marah atau tidak suka, ini bicaranya najwa. Ini dosa. Syekh, tapi ini sifatnya benar. Ya, kalau mau nasihatin, nasihatin langsung. Jangan kamu bicara sama yang di sebelahnya. Rasulullah itu baca di surat Al-Mujadilah. Habis itu Allah Ta'ala menurunkan juga ayat innaman najwa minasyaitan. Itu bicara yang seperti itu atau yang sembunyi-sembunyi ada yang di sebelahnya. Sekarang masuk sosial media juga. Dalam satu hari saya telepon fulana ini, fulana ini, fulana ini, fulana ini. Dia enggak ada. Itu masuk di idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan. Jika kamu bicara, coba baca artinya Ustaz. Coba di Al-Mujadilah. Bisa baca artinya ini idza tanajaitum sambil kita nunggu kamu ya. Benar sih. Tidak boleh, ini haram min najwa min syaitan. Ketemu belum? Belum sih. Di surat Al-Mujadilah ayat berapa? Ayat berapa sih? Biar saya cari di. Ayat 9. آية 9 يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى. Ya sih. Oh, ini amanu itu Ayat ya. 9 sih. Berapa Iya, Ayat sih? 9. Wahai, saya baca saya. Bismillah. Iya, bismillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, Nah, janganlah pembicaraan rahasia. Ini lihat rahasia. Mungkin kita bilang, oh ini rahasia Syekh, saya nggak mau bilang sama fulan. Tapi rahasianya itu tentang apa? Ucapannya baik atau tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum, ini pembicaraan rahasia itu namanya najwa. Terus jika baik itu yang boleh. Jika tidak baik itu yang tidak boleh. Lihat di ayatnya ini, fala tatanajaw, lanjut Ustaz. janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Ya, fala tatanajaw bil ithmi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Dosa, dosa ya ribah namimah, dosa sebut fulan, dosa ya apa menjelek-jelekan perbuatannya, dosa hidupnya masuk ke hidupnya itu tidak boleh. Siapapun, apalagi ya kalau ahli agama tidak boleh. Terus bagaimana caranya Syekh? Jika kamu benar-benar takut atau mau bantu saudara, ya datang ke beliau. Atau telepon sama beliau. Seperti kamu telepon atau chat sama si fulan ini. Tentang fulan, telepon sama beliau. Pak, Bu, kamu melakukan ini tidak boleh. Ini dalam syariat tidak boleh. Saya nasihatin benar.
Tapi ya sama beliau, enggak, saya takut dia tak marah, saya takut dia sungkan. Ini berarti kamu tidak mau perbaiki ini benar-benar karena Allah Ta'ala. Kamu mau menjelek-jelekan orang, mau menghina orang, mau kamu lagi gosip orang, gibah, itu tidak boleh. Fala tatanajau, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa. Silakan semuanya. Apalagi kalau buhtan, kalau dosa, dosa ya sudah jelas. Ini masalahnya jelas. Atau menuduh orang tentang hal yang besar, tetangga, saudara, teman, menuduh dia bilang gini-gini, padahal dia tidak. Ini masuk di apa itu, di munajat, membicarakan membuatan dosa. Terus bermusuhan. Fala tatanajau bil itsmi wal udwan, bermusuhan. Terus dan durhaka kepada Rasul. Durhaka kepada Rasul ya karena Rasulullah melarang kita melakukan itu. Kamu melakukan berarti kamu durhaka Rasul. Fala tatanajau bil itsmi wal udwan wa ma'siyati Rasul wa tanajau bil birri wat taqwa. Ya, jika untuk hal yang bisa bantu saudara saya, bantu tetangga saya, bantu bos saya di tempat kerja, ya silakan. Tapi caranya juga ikut cara yang benar, yang syar'i juga. Oke. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan. Kamu takut sekarang jika si fulan atau si fulana tahu kamu bicara seperti ini, malu dari beliau, ya apalagi Allah Ta'ala nanti kamu ketemu atau akan apa dikembalikan sama Allah Ta'ala semuanya, kamu sama musuh, sama teman, sama bos, sama saudara, ya silakan semuanya nanti di hari kiamat semuanya kembalikan di sana. Jadi, fattaqullah. Innaman najwa minasyaitan. Ini yang tadi, dalil tadi, biar ayat ini masih nyambung sama sebelumnya. Innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya bicarakan rahasia itu adalah dari syaitan. Ya, terus, jadi ada berapa perbuatan yang kita butuh di dalam kerjaan kita. Masuk di situ syekh atau tidak? Ini balik ke niatmu, balik ke tujuanmu, balik ke syarahnya juga. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa orang yang datang waktu dia nutup pintu, tak 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 tak. Siapa? Dia bilang fulan. Ini orangnya. Rasulullah tahu ini siapa, fulan. Ya Rasulullah tidak terima. Sampai Aisyah bilang, waktu dia masuk, sampai Aisyah dengar, lihat. Rasulullah kayak tidak suka sama orang ini. Sampai dalam riwayat hadis bilang, bisa akhul ashirah. Ya ini orang yang tidak bagus. Kata itu, bisa akhul ashirah. Saya tidak suka orang ini. Arti kata bisa akhul ashirah. Ya. Tapi waktu buka pintu, ini sebelum dia buka, Aisyah dengar Rasulullah bilang seperti itu. Ya masuk, ya Rasulullah dermawan, kasih makan, ketawa, senyum-senyum sama beliau. Ya Aisyah kayak lihat ini salah. Ya lihat ini siapa? Aisyah. Mau ngajarin siapa? Rasulullah. Aisyah mau ngajarin Rasulullah. Jadi kita kadang-kadang harus perhatian. Benar di fahaman Aisyah ini benar keadaannya atau ini sesuatu yang kurang pas. Tapi Rasulullah bersabda bilang sama beliau waktu bilang, wahai Rasulullah, tadi kamu bilang gini gini gini, tidak terima, tidak mau, tidak suka sama orang ini. Tapi setelah dia masuk kamu beda. Senyum, ketawa, kasih makanan, minuman, dermawan sama beliau. Ya Rasulullah bilang sama Aisyah, wahai Aisyah, inna nabishu biqaumin wa qulubuna talanhum. Kita senyum-senyum sama beberapa orang di dalam hati saya tidak suka sama beliau. Nah, ini ada,
Tapi tentang masalah dakwah, tentang masalah agama, tentang masalah kerjaan kita, seharus syarahnya jelas, nggak ada sembunyi-sembunyi. Ya, kamu mau lanjut, ya lanjut. Innaman najwa minasyaitan. Terus, liyahzunal ladzina amanu. Biasa kamu yang sedih, dia yang sedih. Kamu ganggu diri sendiri, atau ganggu yang niat kamu ganggu. Si fulan atau si fulan. Ya, jadi kamu sedih sama beliau. Ini karena perbuatan syaitan. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Itu walaysa bidarrihim syai'an. Orang-orang yang beriman itu berduka. Supaya orang-orang yang beriman dua-duanya, kamu sama teman atau musuh yang di mata kamu musuh, itu ya apa itu tadi bilang, berduka cita. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi madarat. Walaysa bidarrihim syai'an. Mungkin kamu sama mereka hari ini ya bisa ambil hak kamu, atau bisa dendam, atau bisa menyakiti hati orang tersebut, tapi ya berapa hari, berapa bulan, 1 tahun, 2 tahun sudah selesai. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Ada berapa orang tambah jelas, mereka lihat ini orangnya kayak lebih baik dari fulan. Itu dimanapun ada seperti itu. Ada berapa orang bikin bikin fitnah, seperti bilang menuduh atau macamnya. Terus setelah mereka kenal atau setelah mereka tahu ceritanya, oh ya yang bikin fitnah ini fulan, berarti fulan ini jahat. Fulan ini yang sakit hati, ya mungkin bilang. Terus orang yang dizalimi, ya angkat derajatnya, mereka tahu oh ini orang yang baik. Walaysa bidzarrin illa biidznillah. Wallahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Aisyah di eh, gambaran Aisyah ini tadi, kita tadi bilang bilang apa? Ar-ru'ya as-salihah. Macam yang ketiga dari mimpi tersebut itu yang kita masuk di situ. Apa itu? Rasulullah SAW jelasin dalam riwayat hadis lain, eh, yang tadi kita bilang mimpinya 3, satu dari Allah Ta'ala, satu dari syaitan, satu hadithu nafsin. Apa itu hadith nafs? Ya berkali-kali jadi di dalam hidup kita. Sebelum tidur lagi fikir tentang sesuatu ya duniawi, sesuatu duniawi, pergi atau pulang atau anak atau sekolah, ya di dalam mimpi dapat seperti yang tadi. Mimpinya sama seperti pikirannya yang tadi. Atau kadang-kadang setelah 3 hari, 4 hari, seminggu dapat mimpi seperti yang kita sudah diskusi sama suami, sama anak, sama ini. Dapat mimpinya kita mimpi kemarin gini, 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 gini. Itu balik ke hidup orang. Kalau orangnya sadiq, jujur, tidak biasa bercanda, bohong, atau pakai kata-kata yang kurang pas, itu mimpinya sama. Jika dia saleh, berarti mimpinya benar. Jika dia ya orang yang banyak bercanda, yang tidak perhatian sama katanya, sampai ada dosta-dosta, sampai dia bohong, sampai ya bercandanya banyak, ya mimpinya sama. Sesuai sifatnya. Sesuai sifatnya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal di hadis Aisyah ini bilang ar-ru'ya as-sadiqah. Ar-ru'ya as-sadiqah. Itu yang tadi. Jadi kita masuk di mana? Ya macam bisa dapat semuanya. Dapat dari Allah Ta'ala, ya bisa lihat Nabi Muhammad, atau mimpi-mimpi yang bagus. Kadang-kadang tempatnya di surga, kadang-kadang ya itu yang kita sudah tahu. Atau ya yang buruk itu yang mimpi basah dan macamnya yang dari syaitan. Itu ya juga seluruh mimpi yang takut, yang jadikan kita takut. Atau yang tadi bilang hadithu nafsin. Ya. Fakana la yara, ini sekarang Aisyah jelasin ar-ru'ya sadiqah itu apa. Bisa dapat sama hidup kita? Tadi bilang bisa. Kadang-kadang saya mimpi sesuatu ya di hari kemudian, 2 hari, 3 hari, ya seperti mimpi kemarin. Mimpi ada fulan yang baik, atau ada fulan yang datang ke rumah saya.
orangnya nggak ada, atau tidak ada hubungi sama beliau, chat atau telepon. Tiba-tiba telepon, dapat telepon dari orangnya. Ya, Syekh Faisal, gimana kabar? Kamu lagi di mana? Saya mau ketemu. Ya, silakan. Waktu datang bawaan bagian seperti mimpi yang kemarin. Itu yang namanya illa ja'at mithl falaqis subh. Mungkin di dalam hidup kita semuanya sudah dapat. Jika kita tanya satu persatu, ya betul, betul, sudah pernah Syekh. Ya, kadang-kadang bicaranya, kadang-kadang uangnya juga. Ya, mimpi fulan kasih ini atau kirim ini. Ya, waktu kamu bangun tidur, lihat ya, ya dapat seperti yang dalam mimpi. Ini banyak sekali sesuai ikhlas, sesuai keadaanmu. Kamu ahli ibadah, ahli ta'ah, ahli istiqamah, ya mimpi kamu benar jujur. Ya, kalau lawannya ya berarti mimpi kamu sama. Terus la yara illa ja'at mithla falaqis subh. Dia mimpi harian, harian. Ya kayak seperti kita bilang, ya kasih contoh. Rasulullah mimpi ada dua orang di depan Al-Ka'bah berantem. Besok dapat. Dia bilang, wah Khadijah ini tadi. Atau sebelum dia pergi bilang sama Khadijah, Khadijah tadi saya mimpi gini. Pergi ke Baitul Ka'bah, ke depan Al-Ka'bah, di hadapan Al-Ka'bah. Jadi itu yang maksudnya ja'at mithla falaqis subh. Ini berapa bulan? 6 bulan. Mimpi Rasulullah atau wahyu Rasulullah seperti itu. Sampai kita baca dalam riwayat hadis, ar-ru'ya juz'un min sittah wa arba'ina juz'un min nubuwah. Mimpi itu sebagian dari 46 sebagian kenabian atau dari nubuwah. Apa itu sebagian? Kenapa bilang 46? Karena kita tahu jika kita hitung-hitungan biasa aja. 23 tahun. 23 tahun. Itu masa kenabian. Dari 40 sampai Rasulullah SAW wafat. Jika kita hitung 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Jadi berapa? 46. 46. Ya, kita bilang tahun pertama 2 kali 6 bulan. Tahun kedua 2 kali 6 bulan. Hitung 24 jadi berapa? Hitung 23 jadi 26. Itu maksudnya ar-ru'ya juz'un min sitta wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Semoga jelas ya. Ustaz Rizki faham ya kan? Yes, setengahnya kan ya saya. Ya, itu 23. Rasulullah 6 bulan. Itu dalam mimpi. Dari kenabian yang dari jumlah kenabian itu berapa? 23. Jadi berapa itu? Berapa? 46 bulan saya. 46 46. bulan. 46 kali bulan ya kan? 46 kali dari 6 6 6 6. Ya kan Ustaz? Iya, iya saya. Itu Rasulullah bersabda seperti itu. Jadi Rasulullah SAW juga dalam riwayat hadis, "Dhahabatin nubuwah." Kenabian itu enggak ada nabi lagi. Walam yabqa illal mubasyirat. Itu yang gembira-gembira. Gembira dari mana mereka tanya? Al-mubasyirat. Apa itu mubasyirat? Yang kasih atau yang bawa kabar gembira apa itu? Rasulullah bersabda, ar-ru'ya salihah. Mimpi yang bagus. Itu Rasulullah jelasin, meluaskan sedikit. Kadang-kadang dia sendiri mimpi yang bagus. Atau orang lain. Si fulan, saya kemarin lihat kamu dalam mimpi gini, 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 gini. Ya, alhamdulillah, ini ru'ya salihah. Rasulullah bersabda, yarahar rajul, dia mimpi sendiri, atau orang lain. Bisa. Ya, seperti yang kita dengar cerita-cerita beberapa ulama, kadang-kadang dia tidak yang mimpi yang bagus. Karena dia, atau dalam mimpi, ada yang bilang, telepon sama beliau, wah Syekh fulan, aku kemarin dapat mimpi, saya lihat kamu masuk surga. Atau saya lihat Rasulullah bilang sama kamu gini, gini, gini. Atau lihat kamu ikut Rasulullah. Atau lihat kamu lagi. Ini bukan orangnya yang lihat. Orang lain. Ini namanya al-mubasyirat. Ar-ru'ya as-salihah. Dhahabatin nubuwah. Walam yabqa illa al-mubasyirat. Setelah mimpi apa yang terjadi? Semua hubbiba ilaihil khala. Al-khala itu kita faham. Al-khala di kamar mandi. Al-khala. Namanya Baitul Khala. Kalau al-khala itu tempat yang kosong. Al-khala. Tapi kamar mandi namanya Baitul Khala aslinya.
asli bahasa Arab fasih itu Baitul Khala. Ya kenapa bilang Baitul Khala? Baitul Khala karena kita masuk lagi ya perut kita itu ya kan mau keluarin. Itu kosongin namanya khala. Keluarin semuanya yang kotor. Jadi saya keluar dari tempat tersebut kosong. Itu namanya al-khala. Tempat yang kosong juga namanya al-khala. Padang pasir juga namanya khala karena nggak ada orang yang tinggal. Tempat yang tidak ada rumah itu kosong, yang tidak ada sawah itu namanya khala. Tempat kamar mandi itu yang kemarin kita bilang yang sahabat tabi'in dulu pakai itu namanya al-khala atau al-ghaid. Ini thumma hubbiba ilaihi al-khala tapi maksudnya di sini Rasulullah suka duduk sendirian. Tidak mau campur sama orang-orang lain. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Wa kana yakhlu ya Rasulullah pilih satu tempat. Di mana itu? Di Gua Hira. Kita tahu gua di gunung di atas. Bisa lihat Mekah ke bawah. Ya, berhari-hari ini di hadis ini bukan satu hari, bukan dari pagi sampai sore. Ini masanya lama. Dari hal itu, ahli tarbiyah, ahli ibadah, yang mungkin bisa bilang yang jalannya jalan tasawuf, biasa mereka suruh muridnya masuk khalwah. Murid yang baru belajar, yang masih seperti belum punya keluarga, biar mereka keluarin sifat-sifat yang kotor, biar mereka bisa ikut belajar agama, atau bisa sabar atau tahan tentang zikir, atau baca Al-Quran, mereka masukin khalwah. Apa itu khalwah? Tidak ketemu sama manusia, tidak bicara, ya kasih makan di satu kamar. Ya, beda-beda orangnya. Ada berapa orang ya butuh 3 hari, ada berapa orang 2 hari, 7 hari, 3, 7. Ada yang kasih 10, ada yang 1 bulan, ada 4 bulan, ada 1 tahun. Sampai Al-Imam Al-Ghazali bilang, aku khalwat di Qubbatus Sakhrah itu 2 tahun. 2 tahun. Di Qubbatus Sakhrah di Masjid Al-Aqsa. 2 tahun. Khalwah. Tidak keluar. Ya, tapi keluar bawa apa? Bawa buku Ihya Ulumuddin. Ya, itu hasil khalwah atau khalwah, enggak tahu khalwah atau khalwat ya, tapi maksudnya hasil itu kosongin waktu untuk zikir atau ibadah. Masuk di situ yang sekarang mereka bikin pondok. Pondok-pondok ini lihat mereka kita sendiri taruh anak kita di pondok. Kenapa? Itu seperti khalwah. Khalwahnya apa? Ya ketemu sama murid-murid seperti aja. Sama muridnya, temannya aja. Tidak ketemu sama mungkin bilang perempuan-perempuan, tidak pergi ke pasar. Ya mereka fokus sama anak di satu tempat 2 tahun, 3 tahun. Ada yang manfaatnya luas, besar, ada yang sama. Ya. Karena hatinya itu balik ke orangnya. Masuk khalwah, tujuanmu apa? Masuk khalwah, kenapa? Orang yang paham tujuan masuk khalwah ya bisa keluar dalam 1 bulan, 2 bulan ya. Istiqamahnya, bacaannya, ibadahnya, salatnya beda. Orang yang tidak tahu ya ikut ya dapat pahala, dapat kebaikan, tapi ya masih kurang. Ini dalil orang yang bilang boleh kasih untuk murid atau untuk yang mau bilang apa ikut jalan tasawuf khalwah. Beda-beda tarikat. Ada berapa tarikat ya kasih. Jika kamu mau masuk tarikat, mereka suruh harus 2 hari, harus 1 minggu, harus sebulan, harus 2 bulan, harus 1 tahun. Ada berapa yang enggak. Ya, mereka suruh kamu, ayo silakan. Bisa. Mau khalwah setiap malam, ya bisa. Seperti Rasulullah silakan di rumah kamu. Di sini di Indonesia, Masya Allah banyak yang rumahnya luas sedikit, mereka bikin musalla. Itu di musalla tersebut bisa khalwah. Berarti Syekh tidak perlu saya pergi ke gunung. Dimanapun bisa khalwah. Di masjidmu, di kamarmu, atas sejadah mereka lagi tidur, kamu salat, itu khalwah. Yang penting hatimu kemana? Saya duduk di tempat ini tapi main HP. Ini bukan khalwat. Siapa yang bilang khalwat? Mungkin kita takut dapat dosa. Tapi enggak. Duduk atas sejadah, zikir.
baca Quran, baca yang saya hafal itu khalwat. Duduk atas sejadah saya lagi fikir di hidup saya yang zaman dulu, yang kemarin. Tahun yang kemarin saya masih Quran ini, saya masih Quran ini, saya itu namanya khalwat. Dapat pahala itu yang namanya at-ta'abbud. Masuk, masuk di situ itu semuanya masuk. Tapi Syekh ini waktu Rasulullah sebelum ada salat sebelum ada, ya ini berarti khalwat kita lebih jelas dari Rasulullah. Rasulullah itu sebelum wahyu turun, sebelum dia apa namanya ini ada Quran, sebelum sebelum ini semuanya Rasulullah belum ada. Tapi sekarang khalwat kamu bisa masuk kamar baca Quran. Quran sama tadabburnya, Quran perbaiki hurufnya, Quran sama fahamannya itu udah masuk khalwat. Setiap hari kasih waktu setengah jam itu masuk khalwat. Khalwah kamu untuk zikir ya silakan untuk zikir juga. Khalwat kamu untuk salat ya silakan. Khalwat kamu untuk tafakkur dengan hidup saya, salah saya, muhasabah itu namanya khalwat. قال ثم وكان يخلو بغار حراء. Lanjut Ustaz. Bagian mananya Syekh? Dari awal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lanjut ya dari Aisyah. Yang turunnya wahyu kepada Rasulullah yang dia Syekh. Ya terus. Turunnya wahyu kepada Rasulullah sebelumnya diawali dengan mimpi yang benar di Hmm. saat beliau tidur. Hmm. Dalam mimpi itu dilihatnya cahaya fajar pagi. Kemudian setelah bangun, Ya, ini terjemahnya salah. Dalam mimpi itu cahaya. fajar pagi. Enggak. Dia maksudnya di dalam mimpi yang di dalam mimpi tadi malam besok dia lihat seperti cahaya fajar pagi. Maksudnya benar. Bukan di dalam mimpi lihat cahaya fajar pagi. Itu ya kan tujuannya Iya, terjemah. iya, salah berarti terjemahannya kalau gitu Syekh. Ya mungkin kurang satu kata aja mungkin. Iya. Tapi maksudnya dari ibarat ini kalau dia mimpi sesuatu besok lihat seperti cahaya fajar artinya benar tidak tidak ada yang ini. Terus lanjut. Kemudian setelah bangun, beliau ingin berhalawat atau menyendiri di tempat sunyi. Lihat bukan setelah bangun. Setelah masa ini 6 bulan dapat mimpi yang seperti itu, ya dia baru Rasulullah suka khalwat. Terus lanjut. Kemudian beliau ingin berhalwat, menyendiri di tempat sunyi. Nabi lalu pergi berhalwat ke Gua Hira. Di sana, beliau melakukan sembah sujud selama beberapa malam sebelum kembali ke rumah untuk mengambil bekal. Ini lihat sembah apa sujud. Sembah sujud ya, Syekh. Sujud apa? Ayo, Rasulullah belum dapat wahyu. Ini sebelum wahyu ya kan? Ya. Sebelum wahyu. Tapi sujud bagaimana ya? Biar kita paham di orang musyrik masih ada atau mereka masih pegang salat Sayyidina Ibrahim. Ibadah dari sisa dari agama Sayyidina Ibrahim. Mereka musyrik menyembah batu, tapi ada beberapa ibadah-ibadah yang bersih yang masih ada. Rasulullah ikut cara Sayyidina Ibrahim. Dalam riwayat hadis sampai Rasulullah SAW bilang aku ikut Ibrahim, ikut Al-Hanifiyah As-Samhah. Terus lanjut. Demikianlah beliau lakukan berulang-ulang. Dan untuk Ya, itu, قبل أن ينزل إلى أهله يتزود لذلك. Itu dia tinggal di Gua Hira itu bukan 1 hari 2 hari. Di riwayat ini bisa sampai 1 bulan, sampai 1 bulan, sampai 2 bulan. Berarti Rasulullah turun ambil makanan untuk 1 bulan. Makan mereka apa? Air sama kurma. Kalau ada yang roti ya bisa 2 hari tahan, 2 hari 3 hari. Ya, oke itu aja. Terus selesai lanjut ha. ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج مثلها. Setelah dia datang ke Khadijah ya ambil bawa makan ya balik lagi ke sana. Terus Khadijah radhiyallahu anha selalu menyediakan bekal bagi beliau. Akhirnya datanglah Al-Haq, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Dalam hmm, riwayat lain dikatakan beliau dikejutkan oleh kedatangan malaikat Jibril. ya hatta jaa datang. Faja'ahu itu kejut Kejut, ya.
Kejut itu faj'ah ya, tiba-tiba itu muncul. Berarti sebelumnya belum ada bicara atau belum ada sesuatu ya tiba-tiba ya muncul. Terus faja'ahu. Terus wa huwa fi ghari. Pada saat beliau berada di Gua Hira. Hmm. Kepada beliau Jibril berkata, bacalah. Ini dari ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Kenapa kita masih tentang wahyu? Masih belajar. Ini hampir 2 bulan kita belum selesai-selesai. Ya, karena di dalam keadaan wahyu itu dapat berapa pelajaran. Ini lihat, wahyu itu tiba-tiba kejutan ya kan. Yang kedua, datang faqala iqra, langsung bilang bacalah, iqra. Wah, dia tahu, Jibril tahu, Nabi Muhammad orangnya orang ummi. Ummi itu yang seperti baru lahir dari perut ibunya, dari kandungan ibunya, berarti belum bisa baca. Tapi bilang sama beliau, Iqra. Iqra kenapa? Biar kita harus belajar atau harus dapat pelajaran bacaan itu hal yang penting. Jadi orang-orang yang ikut, orang-orang yang belajar, bacalah. Mau tambah ilmu agama, baca. Mau tambah bacaan lancar, baca. Latihan. Ya bacalah Iqra. Biar kita faham hidup atau hidup otak kita itu di bacaan. Lihat orang yang baca beda sama orang yang belajar sedikit. Dan terus sering baca buku pertama, habis itu buka yang kedua, yang ketiga. Beda maklumatnya, beda fahamannya. Ya. Iqra. Kalama Nabi Qari. Terus, Ustaz, Beliau menjawab, aku tidak dapat membaca. aku tidak dapat membaca. Iqra. Kalau mana berkata, aku bukan orang yang bisa baca Al-Quran. Aku orang ummi. Karena Nabi tidak belajar. Kita di buku sirah jelasin. Belajaran itu atau bacaan di Makkah nanti besok insya Allah. Nanti besok kita belajar di menubus tawanan orang kafir di Perang Badr. Jadikan apa? Rasulullah jadikan apa? Jadikan orang yang bisa baca dari orang Quraisy yang kemarin kasih 10 anak dari anak al-Muhajirin wal Ansar yang di Al-Madinah ngajarin mereka sampai mereka bisa baca, bisa tulis itu menebus tawananmu. Itu orang yang tidak bisa bayar. Yang bisa bayar ya Rasulullah ambil dari mereka uang. Nanti itu kita belajar. Tapi hasilnya Rasulullah usaha biar habis hal yang seperti ini mereka tidak baca. Tapi Nabi tidak baca. Itu mukjizatnya karena dia tidak baca. Bawa Al-Quran. Yang mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Padahal orangnya orang ummi. Terus, fala ma'ana biqari. Selanjutnya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Jibril kemudian merangkul dan memelukku sehingga aku tidak berdaya. Sebentar katanya. Karena saya baru belajar kata-kata ini. Merangkul dan Merangkul dan memelukku. memelukku. Itu merangkul fa'akhadhani wa ghattani. Itu lihat ini. Akhadhani wa ghattani. Fi ini terjemahnya fadhammani wa asarani. Ini tisu. Kita taruh sesuatu apa di sini? Apa yang ada? Pulpen, Tadi, pensil. Pulpen ya. Oke. Ada pulpen. Ini dia tak ambil selimut yang Rasulullah lagi tidur atasnya. Ya, fa'akhadhani wa ghattani. Jadi seperti di dalamnya. Fa'akhadhani wa ghattani. Sama itu tadi bilang apa tadi bilang apa? Eh, Raincoat merangkul dan memelukku. memelukku. Ini lihat dua cara ini. Satu keras merangkul ya dalam selimut tersebut. Tapi biar dia tidak takut mukul. Apa namanya bahasa Indonesia bilang apa? Peluk, peluk. Peluk, peluk itu. Biar dia tidak tenang. Tidak takut. Sudah dapat takut sudah dapat. Tapi kalau dia merengkul itu terus 3 kali, lapas 3 kali, ya mungkin dia gila. Tapi masih ada perasaan. Ini dari cara ini kita jika kita marah sama anak, mungkin bilang bukul.
Kita manusia kadang-kadang teriak-teriak sama anak sampai dia nangis. Jangan kamu sudah lepas bilang biarin. Ya, harus ada. Walau saya marah ya harus. Walau dia lagi nangis sekarang karena saya marah, tapi juga harus saya ikut cara ini. Biar biar anaknya dapat pelajaran. Kamu kenapa marah? Dari salah yang dia melakukan. Tapi juga masih tidak bisa jauh dari kamu atau lihat ayah atau ibu saya musuh. Ini satu kali, dua kali, tiga kali bilang. فأخذني وطني أيضا من أسرع حتى بلغ مني الجهد. Sampai dia capek, saya capek, tidak bisa nafas. Itu dia bilang hatta balagha minni al-juhd thumma arsalani. Ini pertama. Faqala iqra. Sekarang ulang lagi. Baca. Ya ma ana biqari. Fakultu ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Ya, fa'akhadhani ini ulang lagi. Yang ketiga, iqra. Tidak bisa. Ya, ayo iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Di sini dari cerita ini, dari bagian ini yang terakhir ini yang tiga kali dia apa tadi bilang Ustaz? Merangkul. Merangkul Syekh. Ya. Merangkul itu sama belok itu tiga kali. Itu hal yang mungkin kita bilang salah satu cara ngajar sama anak atau sama orang yang mau belajar. Artinya apa? Harus kamu keras sedikit. Jangan bebas. Anaknya main, saya ikut sama beliau. Sini, sini. Tulis. Ini bukan cara main. Cara ngajar yang benar. Syekh ini ilmu sekarang. Mereka tidak lebih mengetahui dari Allah Ta'ala dan Jibril atau dari Rasulullah. Tidak. Tapi harus kamu faham caranya yang benar. Jangan kamu bilang ini Jibril keras sama Nabi. Saya harus keras. Sampai anaknya pergi, kabur. Nggak mau belajar. Salah. Juga jangan kamu seperti sekarang mereka bilang ya jangan marah sama anak. Enggak. Enggak. Saya sendiri, semuanya yang ibu yang mau anaknya belajar keras sama anak, anaknya jadi bagus. Tapi ya yang anaknya ya dan dia main-main ikut sama anaknya lihat anaknya tidak bisa. Tapi saya ulang lagi jangan keras-keras sampai anak sudah tidak suka belajar. Harus ada waktu yang baik, harus ada waktu yang keras sama beliau. Kerasnya juga di dalam syariah itu bukul guru itu sama murid itu ta'dib, bukan dendam. Bukul. Ada berapa guru ya kita ingat di sekolah-sekolah kalau ada yang marah sampai keluar darah. Ini bukan ta'dib. Ini kamu kayak musuh. Kamu dendam, mau ambil hakmu. Salah, ini haram, tidak boleh. Pukulannya sampai tidak patah tulang, sampai tidak keluar darah. Ya, tujuannya anak faham ini hal yang tapi cek kasihan anak itu. Ini yang pikirannya seperti ini bilang kasihan anaknya ya ayo silakan ikutkan anakmu lihat hasilnya nanti apa. Manjain dari sekarang lihat hasilnya apa. Jadi dari hal ini kita lihat Jibril bagaimana. Padahal ini pertama. Rasulullah belum pernah ketemu Jibril. Tapi ya terima. Ada efek di dalam hatinya takut ya ada efek. Tapi Rasulullah lupa atau tidak? Enggak. Padahal umurnya ini berapa? 40 tahun. Beda sama anak yang kecil. Tidak perlu cara yang keras seperti tadi bilang. Cara Jibril. Ya cukup. Anak kecil ya kata yang baik sudah bisa terima. Ya, Syekh itu saya keras sama anak tidak boleh keras sama anak. Tidak boleh keras sama anak ya ini jika kamu bilang keras sama anak salah. Kita datang ke dokter bilang sama saya jangan makan ini, jangan makan itu. Saya ikut. Ya, kalau jika saya kasih alasan ya dokternya nggak mau saya makan ini, saya alhamdulillah rezeki saya lancar. Tapi dia paham kenapa bilang sama saya tidak boleh makan ini karena dia tahu penyakit saya dapat madarat kalau saya makan makanan tersebut. Anak kita juga sekarang anak kecil sudah dia paham yang mana yang benar atau yang salah? Enggak. Jadi kita harus kasih tahu sama anak. Sekarang dia tidak paham ya boleh. Saya keras sedikit tapi masih di dalam hukum syariat atau dalam syariat. Terus lanjut qala fa akhadhani wa atani thalitha thumma arsalani fa qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba
Jibril merangkul dan memelukku lagi untuk ketiga kalinya. Hmm. Kemudian aku dilepaskan lagi, lalu ia berkata, bacalah dengan nama Tuhan. Ini lihat tidak bilang sama beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waktu dia tidak bisa baca merungkul dan ini enggak. Dia dulu satu kali Iqra, baca apa? Saya tidak bukan hari ini. Iqra, ya dua, Iqra tiga kali. Ya baru bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ini kenapa? Biar orangnya bisa perhatian. Waktu dia melakukan seperti itu satu kali, dua kali, tiga kali, sudah kayak buka hatinya, buka fikirannya. Bilang sama dia, ma'ana biqari. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Rasulullah langsung tangkap, sudah tidak lupa. Ya, dia bilang apa? Setelah dia pergi, aku sudah hafal kata ayat itu tersebut. Ya, ini keadaan kita juga. Jika ada hal seperti ini lagi dalam keadaan takut, saya hafal. Walau satu tembaran aja, tembaran dapat di dalam keadaan seperti ini, saya bisa ingat waktu itu dia bilang gini sama tembarannya. Terus lanjut. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa ini? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang ciptakan. Cipta siapa? Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ini lihat diulang lagi. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Itu baca ucapan dengan nama Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa baca Al-Quran tidak dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa belajar agama tidak ada bantuan dari Allah Ta'ala. Jadi kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang pertama. Dengan nama Allah Ta'ala yang maha. Artinya apa? Saya ambil berkah dari nama Allah Ta'ala tentang yang saya mulai baca atau belajar atau ibadah atau salat ya dengan nama Allah Ta'ala. Saya ambil berkah dari nama Allah Ta'ala biar saya bisa lanjut. Di sini juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nama Allah Ta'ala. Terus khalaqal insan. Ini al-maf'ul bih. Al-insan. Siapa yang baca? Manusia. Siapa yang suruh baca? Allah Ta'ala. Ini yang baca, ini yang dibaca itu yang baca manusia. Yang dibaca apa itu? Al-Quran atau alatnya yang di bil qalam atau bulpen. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbika. Coba ha Ustaz. bacalah dan oh, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia Hmm. menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya biar Bacalah dari segumpal darah. semumpal darah. Ini biar kita tawadhu. Hati-hati kamu semua. Walau kamu sudah jadi qari, walau kamu jadi ahli Al-Quran, ayo, kamu lihat asalmu dari darah. Asalmu dari hal yang mungkin kita bilang kotor. Yang bilang najis. Darah kita jika banyak keluar sampai kena baju, kita ganti baju. Ya kenapa? Karena najis. Ini kamu aslinya seperti itu. Jadi bacaanmu jangan jadikan bacaanmu jadikanmu orang sombong karena bacaan saya jadi bagus. Saya sudah dapat qiraat, saya sudah dapat ilmu agama. Jangan halal karena asalmu dari sembah darah. Terus Bacalah dan Tuhanmu yang bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. ya yang maha pemurah kenapa yang paham maha pemurah ya kasih bantuan untukmu. Karena tadi di pertama baca, kamu waktu baca dengan nama Allah Ta'ala, sekarang Allah Ta'ala Maha yang murah, kasih untukmu kuat, bisa lanjut baca. Wa qur rabbi zidni ilma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah setelah dia jadi nabi tapi masih ada wa qur rabbi zidni ilma. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa 'allamnahu min ladunna ilmu. Itu semuanya. Terus maksud Syekh ilmu laduni itu tidak boleh saya belajar. Enggak. Kamu belajar ilmu syariat, ya, ilmu zahir, dapat ilmu laduni. Oke. Terus, alladhi 'allama bil qalam. Sekarang alat tulis itu apa? Pulpen. Pulpen. Artinya butuh apa? Butuh bantuan dari Allah Ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
butuh orangnya yang kita bilang murid atau manusia, butuh selalu doa sama Allah Ta'ala biar saya bisa jalan, butuh alatnya. Iqra bismi rabbika alladhi 'allamal qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Setelah dia kasih nama Allah Ta'ala dan muridnya itu ya manusia dan alatnya bolpen juga kasih ilmu yang kita tidak mengetahui. Waktu kita wallahu akhrajakum di Al-Quran berfirman wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala mengeluarkanmu dari kandungan ibumu tidak mengetahui apapun. Kita tahu, anak kecil itu tidak tahu. Wa ja'ala lakum sam'a wal absar. Allah Ta'ala kasih mendengar, kasih melihat. Dari itu bisa belajar. Wal af'idah, ini bisa hafal. Anak kita lihat anak yang kecil itu yang baru mulai jalan atau baru bicara, dia ikut kita. Lihat saya lagi ambil ini ya, datang ikut saya. Itu ya karena belajarannya sekarang dari melihatnya, dari dengarannya, ya dengar ayahnya bilang ini kadang-kadang ikut. Lihat ayahnya atau ibunya melakukannya, itu ikut. Ini cara belajaran pertama, anak yang belum, yang masih kecil. Habis itu wajah lakum sam'a wal absara wal af'idah. Hafalan-hafalan itu setelah kamu sudah besar bisa dapat. Terus lanjut Ustaz, faraja'a biha 'allamal insan ma lam ya'lamha. Yang telah mengajar manusia dengan kalam, yakni baca tulis, dialah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Terus Rasulullah pulang membawa firman tersebut dengan hati berdebar, lalu lima berkata, ayat, 5 ayat. "Teman, Biar kita juga belajar, paham. Bukan setiap orang kuatnya sama. Kamu mau ngajarin orang lain belajar Al-Quran, jangan kamu bilang, oh ini sudah besar, umurnya 40. Ini 40, Rasulullah 40. Dapat wahyu dari Allah Ta'ala, tapi yang ngajarin beliau, Jibril wahyu, ngajarin Nabi Muhammad 5 ayat. Syarahnya, mau ngajarin manusia seperti itu. Mulai dari sedikit-sedikit. Jangan kamu jadikan manusia semuanya sama. Mau hafal Al-Quran, ya harus hafal 1 halaman. Enggak, yang dia bisa. Terus lanjut, faraja'a biha. Rasulullah pulang membawa firman tersebut dengan hati berdebar, lalu berkata Ya, kepada kenapa hati berdebar? Ya karena ini baru pertama. Juga dia di dalam gua di jauh. Ada riwayat ya di mimpi di dalam malam mimpi malam 17 Ramadan. Ada yang bilang di pagi hari sebelum subuh. Ya, hasilnya cukup aja. Kamu lagi di tempat sendirian, ada yang datang seperti ini, ya pasti. Siang hari atau malam hari ya itu tetap. Apalagi ini orangnya masuk ke sampai dia tadi bilang itu bajunya atau selimut sama sama orangnya. Ya takut. Terus suruh kamu baca. Terus faraja'a biha yartaji fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Terus Rasulullah pulang membawa firman tersebut dengan hati berdebar, lalu berkata kepada Khadijah binti Khuwailid, "Selimuti aku, selimuti ini aku." lihat turun dari Gua Hira yang sudah pernah pergi umrah naik ke Gua Hira jauh-jauh. Butuh 1 jam, 1,5 jam lebih. Terus di rumah Nabi, Allahu alam di mana juga. Iya, balik dari Gua Hira sampai rumah hatinya atau masih takut. Dia bilang sama sama istrinya Khadijah, zammiluni, zammiluni. Ayo tetap selimutilah. Terus fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Itu yang tadi kita bilang, jika ada sesuatu untuk anak, untuk saudara, untuk ini, kita lihat satu orang saudara atau teman kita, mungkin bilang saudara kita ya Muslim jatuh di jalan atau ada hal seperti ini, ibu yang mungkin anaknya jatuh sampai mobilnya kena sama anaknya, harus ada yang bantu ibu tersebut. Harus ada saudara perempuan yang pegang orangnya. Karena butuh yang seperti tadi bilang tutup biar rasa takut itu hilang. Faqala li Khadijah wa akhbar al-khabar. Rasulullah kasih cerita. Terus
Tak lama kemudian, beliau tidak merasa ketakutan lagi. Hmm. Kepada Khadijah, beliau berkata, "Aku khawatir akan diriku sendiri." Khadijah Ya menyahut, karena seperti tadi bilang ini takut saya ini apa? Kenapa? Takut sama diri sendiri. Terus fakalat Khadijah kalla, ah, ini orang "Tidak, yang ini orang yang salihah, orang yang ahli hikmah. Kadang-kadang kita butuh di hidup kita seperti itu. Ketemu sama siapa? Itu sama orang yang sudah tua, lebih tua dari kita, itu hikmahnya lebih. Istri Nabi Muhammad Khadijah lebih tua, kita tahu. Rasulullah nikah sama Khadijah umurnya berapa? 45, 40. Rasulullah masih 25, berarti 25." beda 15 tahun. Ya, waktu dia turun, ya orangnya orang hikmah bilang sama dia, enggak. Ini bukan hal atau keadaan yang takut. Kalla, wallahi ma yukhzika Allah. Coba, "Tidak, demi Allah, Tuhanmu tidak akan merendahkan engkau." tidak akan merendahkan engkau karena dia lihat dari sifat Nabi Muhammad. Sifatnya bagus. Tidak mungkin ini ada hal yang bilang ganggu kamu atau merendahkan kamu. Terus, innaka, sifat yang bagus apa? Karena engkau adalah seorang yang menjaga baik hubungan kekerabatan. Kekerabatan. Ini sifatnya sebelum wahyu. Ini baru hari ini Jibril turun, tapi dia sudah sebut sifat-sifat yang dia hidup sama beliau. Dari waktu nikah sampai sekarang, sudah berapa tahun dia nikah, umurnya Nabi Muhammad umurnya 25. Sekarang 15 tahun berarti ya. berarti 15. setelah 15 tahun dia tahu semuanya suaminya bagaimana, akhlaknya. Apalagi dia nikah sama beliau karena akhlaknya. Kita sudah jelasin di buku sirah. Terus bilang innaka latasilur rahim. Terus watahmilul, lanjut. Karena engkau adalah seseorang yang menjaga baik hubungan kekerabatan, menolong orang tak berdaya, Mhm. membantu kaum sengsara, Mhm. menghormati tamu, dan membela mereka yang berada di atas Ini kebenaran. ini sifat semuanya bagus. Dari ini Siti Khadijah faham ini tidak. Ini hal yang luar biasa, bukan hal yang seperti wahai Rasulullah, seperti Rasulullah SAW takut sama diri sendiri. Itu kita olah lagi, saya olah lagi karena di setiap kali kita baca cerita ini faham, bisa dapat pelajaran istri yang salihah harus sifatnya seperti itu. Suaminya balik dari tempat kerja lagi capek, ya jangan tambah, jangan lidah kamu jadi 1 meter dari awal sampai dari waktu dia masuk, ya baru capek. Suamimu lagi ada pikiran ya, mungkin dia lagi cari uang untuk anak kuliah atau ini kamu tambah beban lagi. Suamimu datang di luar ada yang ganggu atau mungkin ada masalah, kamu masih tambah satu lagi. Ini salah. Karena hal ini, Khadijah, kita lihat Rasulullah yang pertama tidak cari perempuan lagi. Bukan nunggu sampai kita bilang nunggu sampai dia wafat. Enggak. Karena yang biasa laki-laki cari di perempuan sudah dapat. Ini umurnya tua, lebih tua dari beliau. Tapi ya keadaannya atau hidupnya sama Nabi Muhammad SAW, jadi Rasulullah tidak butuh cari perempuan lain. Ya, ini satu. Yang kedua, setelah dia nikah sama Nabi Muhammad, dia bantuannya kepada Nabi Muhammad itu luar biasa juga. Karena dia faham akhlak Nabi juga faham agamanya. Datang atau muncul di waktu yang mereka tidak terima. Jadi az-zawjah salihah fil bait itu kita lihat Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'as salihah." Itu mata yang paling mulia di dunia itu perempuan yang saleh. Jadi yang sudah nikah, yang sudah punya suami ya, kamu harus jadi salihah sama suami. Yang belum, insya Allah dapat jodoh yang baik ya, saleh, kamu juga jadi istri salihah. Harus belajar, ini belajar. Kita mau atau tidak mau, ambil akhlak ini dari mana? Dari sejarah orang salihin, sahabat, tabi'in, seperti istri Nabi. Tidak mungkin kita ambil dari artis-artis.
Tidak mungkin kita ambil dari internet. Ya, kita lihat, ya di artis-artis kadang-kadang ya nikah mereka habis miliaran, 2, 3, 4, 10 miliar. Karena mereka punya uang, ya dalam 1 tahun sudah selesai. Tapi ini ya Khadijah yang lamar Nabi Muhammad. Kebalik. Dia yang bilang sama beliau, Muhammad siap nikah sama saya. Ya dia bilang saya musyawarah sama keluarga saya. Ya setelah mereka terima ya bikin acara nikah seperti biasa. Tapi dapat hidup mereka bagaimana? Ya sampai Rasulullah sudah nikah 9 perempuan setelahnya. Setelah Khadijah wafat, Rasulullah sudah nikah sama 9 perempuan. Juga ada di antara mereka yang muda seperti Aisyah. Rasulullah wafat umurnya masih 18. Ya dia sebut Khadijah, 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 Khadijah. Aisyah bilang, aku tidak cemburu dari istri Nabi seperti yang saya cemburu dari Khadijah. Padahal saya tidak kenal sama beliau. Ya iya kenapa? Karena Rasulullah selalu ingat Khadijah, Khadijah. Lebih dari situ, dia masih ingat atau di dalam satu hari ada yang nutuk pintu, dia Aisyah bilang ini siapa? Dia bilang fulana. Rasulullah bilang oh ini teman Khadijah. Rasulullah bisa hafal nama atau suara. Ya kenapa? Karena dia sering datang waktu Khadijah masih hidup di Makkah. Waktu dia di Makkah sering datang. Rasulullah sudah kenal suaranya sebelum dia buka pintu bilang ini teman Khadijah. Lebih dari situ ya kalau dia ada makanan minuman ini kirim ke Suwaihibat Khadijah. Teman-teman Khadijah. Ya, kita di sini kalau kita kirim makan untuk teman-teman istri, kalau ada istri yang lama ya, istri yang kedua sudah siap membunuh orangnya. Ya benar, kamu masih kirim untuk temannya, kenapa? Sudah selesai. Sudah dia meninggal. Ini kalau meninggal. Kalau masih hidup ya berarti kamu masih mau lagi sama beliau. Ya bikin masalah. Ya betul sifat manusia ada rasa seperti itu. Ya tadi bilang Aisyah, saya bilang saya cemburu. Karena Rasulullah sering Khadijah, 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 tamannya ini kirim ke tamannya ini suara tamannya ya saya cemburu. Itu yang normal ya cemburu. Tapi ya la ilaha illallah. Jadi harus kita jadi akhwat atau ibu-ibu harus jadi ambil belajaran dari Khadijah. Juga kita ambil belajaran dari Rasulullah. Bukan laki-laki mau jadi istrimu jadi seperti Khadijah, tapi kamu jadi syaitan rajim. Jangan. Harus kamu jadi akhlakmu seperti Rasulullah. Akhlakmu ambil dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mau istri Khadijah, Khadijah ya. Harus kamu Khadijah ambil contoh dari Khadijah, ambil contoh dari Fatimah, ambil contoh dari Aisyah. Tapi kamu jadi ambil contoh kamu dari Abu Jahal. Salah. Haram. Harus kita belajar yang benar. Harus kita adil. Wattaqullah wa a'dilu. Huwa aqrabu littaqwa. Jika kamu adil itu ya dekat ke takwa. Ini di pelajaran hari ini, ya Allah waktunya sudah selesai. Kita sudah tambah. Pelajaran hari ini dapat apa itu? Dia bilang, ini lihat wajadirun bidzikr huna anna rajfat fuadihi alaihi salam tushir ila ar-ru'b alladhi i'tarah li'anna al-wahyi nazala alaihi faj'ah. Karena Rasulullah di Gua Hira, jadi hatinya apa? Takut. Coba hal yang nazal faj'ah. Walam yakun yatawaqqa'uhu. Kama qala ta'ala wa ma kunta tarju. Coba baca artinya Ustaz. Oh, jadirun bidzikri lanjut ya setelah itu. Hmm. Kiranya perlu dikemukakan kegoncangan hati Rasulullah itu Hmm. menunjukkan betapa kagetnya ketika menghadapi turunnya wahyu secara Hmm. tiba-tiba. Hmm. Dalam keadaan beliau tidak meramalkan atau menduganya. Hal itu ditegaskan pula dalam firman Allah, dan engkau tidak pernah mengharap agar Al-Quran diturunkan kepadamu. Ia diturunkan kepadamu semata-mata karena rahmat Tuhan, rahmat dari Tuhanmu. Al-Qasas ayat 86. Oke, lanjut ha. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran atas perintah kami. Sebelum itu engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran itu dan apakah iman itu. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dan dengan Al-Quran itu kami beri petunjuk kepada siapa saja dari para hamba kami yang kami kehendaki.
Terus lanjut. Kekagetan Rasulullah itu tidak disertai tangan dan kaki dingin, sehingga wajah beliau pucat pasi dan gigi bergeretak menggigil. Tapi sebaliknya, suhu Ya, badan menjadi itu naik, biasa yang takut biasa tangan menggigil. kaki jadi dingin. Tapi enggak, Rasulullah keringat, tambah keringat. Rasulullah tambah panas sampai dia keringat di musim yang dingin. Oke, terus فلقد كان على العكس ترتفع حرارته فيحمر وجهه وتأخذه البرحاء حتى يتفسد جبينه عرقا ويثقل جسمه كما رأينا فيكاد يرض فخذ الجالس إلى جانبه. Ya, itu ya maksudnya wahyu itu luar biasa karena biasa orang yang takut ya dingin ya lemas tidak bisa tapi enggak Rasulullah tambah semangat berarti keadaannya beda sama orang lain. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli taqwa razaqana wa iyyakum al-ikhlas fi sirri wan najwa innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.